Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita akan membahas materi dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atika Prilia dengan IPM A1G025062. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, kita akan masuk ke materi yaitu Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Pengertian dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber-sumber dana yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pendidikan dikelola secara efisien dan tepat guna agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki peran strategis antara lain yang pertama yaitu menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk operasional dan pengembangan pendidikan. Yang kedua, mendukung peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang merata. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan dana agar tidak terjadi pemborosan. Dan yang terakhir, nomor 4, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan yang pertama, dana pemerintah meliputi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah yang dialokasi untuk pendidikan. Yang kedua, dana masyarakat dan swasta, sumbangan orang tua siswa, biaya pendidikan dan partisipasi subsektor swasta. Yang ketiga, dana internasional, hibah dan bantuan dari lembaga donor luar negeri. Yang keempat, dana mandiri, penghasilan yang diperoleh lembaga pendidikan melalui kegiatan usaha atau donasi. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan, menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian, menentukan struktur organisasi dan tugas pengelola keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan, mengelola penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kebijakan yang berlaku. Dan yang keempat, pengawasan, memantau dan mengevaluasi penggunaan dana agar tetap sesuai dengan tujuan dan aturan. Prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, efisiensi, yang kedua, efektivitas, yang ketiga, akuntabilitas, dan yang keempat, transparansi. Kira-kira tantangan apa sih yang didapat dari manajemen pembiayaan pendidikan? Yaitu, yang pertama, keterbatasan jumlah dana yang tersedia. Yang kedua, kurangnya kemampuan dan profesionalisme pengelola keuangan. Yang ketiga, minimnya transparansi dan pengawasan yang memadai. Yang keempat, perubahan regulasi dan kebijakan yang tidak stabil. Strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, mencari dan mengembangkan sumber dana alternatif untuk menambah anggaran pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, mengadopsi teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan keuangan. Yang keempat, melaksanakan audit internal dan eksternal secara rutin untuk memastikan akuntabilitas. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah manajemen pembiayaan pendidikan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan dana yang baik dan tepat sasaran akan menjamin kelancaran proses pendidikan serta peningkatan kualitas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang profesional, serta pengawasan yang ketat agar dana pendidikan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Dari materi yang kita jelaskan tadi, saya memiliki 3 kuis. Barang siapa kalian yang bisa menjawab, silakan jawab di kolom komentar.